Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andrika Tegar Wicaksono dengan NIM 0533876674 dari Program Studi Sistem Informasi Manajemen Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Di video ini saya akan menjelaskan dua soal dari tugas 3 mata kuliah struktur data. Seperti biasa, saya menuliskannya menggunakan Visual Studio Code dan untuk merekam layar saya memakai OBS Studio. Sebelum kita masuk ke kode, saya mau menunjukkan terlebih dahulu representasi graf yang akan digunakan. Graf ini terdiri dari 7 simpul mulai dari A1 sampai A7 dengan hubungan sebagai berikut. A1 terhubung ke A2 dan A3, kemudian A2 terhubung ke A1, A4 dan A5, A3 terhubung dengan A1, A4 terhubung dengan A2, A5 terhubung dengan A2 dan A6, A6 terhubung dengan A5 dan A7, dan terakhir A7 terhubung ke A6. Graf ini tidak berarah, artinya hubungan antar simpul bisa bolak-balik. Kemudian kita akan masuk ke soal yang pertama, yaitu algoritma Depth First Search atau DFS. Di soal pertama ini, saya diminta untuk membuat program pencarian menggunakan algoritma DFS atau Depth First Search. Kita pakai graf tadi yang punya 7 simpul dari A1 sampai A7. DFS itu kerjanya menyelam dulu sedalam mungkin ke satu jalur, kemudian kalau mentok dia mundur dan coba jalur lain. Dalam kode ini saya simpan grafnya dalam struktur map, string, list string, lalu saya memakai set string buat nyimpen simpul yang sudah dikunjungi supaya nggak muter-muter di tempat yang sama. Misalnya, mulai dari A1, DFS akan langsung masuk ke A2, lanjut ke A4 atau A5, terus ke A6 dan seterusnya, selama simpulnya belum dikunjungi. Algoritma ini cocok banget kalau kita mau cari sampai ke dasar graf terlebih dahulu sebelum pindah ke cabang yang lain. Setelah kita jalankan programnya, hasil pencarian akan muncul di layar lewat sistem outprint ln.
Setiap simpul yang dikunjungi bakal ditampilkan satu persatu, jadi kita bisa tahu urutan langkahnya dan kapan simpul target ditemukan. DFS ini sering dipakai buat eksplorasi struktur seperti pohon atau labirin, karena sifatnya yang mendalam dan rekursif. Setelah menyelesaikan soal yang pertama, mari kita berpindah ke soal yang kedua, yaitu algoritma Breadth First Search. Di soal kedua, kita pakai algoritma BFS atau Breadth First Search, masih dengan graf yang sama, 7 simpul dari A1 sampai A7. Kalau DFS tadi menyelam, BFS justru menyebar dulu. Dari satu simpul, dia akan kunjungi semua tetangga dulu sebelum lanjut ke tingkat selanjutnya. Nah, buat mendukung ini, kita pakai struktur queue atau antrian untuk menyimpan simpul yang akan dikunjungi. Contohnya, dari A1, BFS akan cek A2 dan A3 dulu, baru kemudian turun ke A4, A5, dan terus ke bawah. Karena pendekatannya yang melebar, BFS ini sangat efektif buat nyari jalur terpendek dari satu titik ke titik lainnya. Setelah program dijalankan, hasil penelusurannya akan tampil di layar menggunakan sistem Outprint LN. Kita bisa lihat urutan simpul yang dikunjungi, dan ini bisa kita bandingkan langsung dengan hasil DFS tadi. Dari sini kita bisa lihat perbedaan pola kerjanya secara nyata di outputnya. Setelah menyelesaikan dua soal sebelumnya, saya juga akan memperlihatkan perbandingan singkat antara DFS dan juga BFS melalui tabel sebagai berikut. Bisa kita lihat bersama perbandingan antara keduanya, mulai dari pola penelusuran, struktur data, konsumsi memori, serta kegunaan. Terlihat jelas perbedaan yang mencolok di antara DFS dan juga BFS. Nah, itu tadi penjelasan saya untuk tugas 3 struktur data tentang bagaimana implementasi DFS dan juga BFS dalam bentuk program Java. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga pembahasan ini bisa membantu teman-teman semua dalam memahami perbedaan kedua algoritma dan bagaimana cara kerjanya saat diterapkan langsung ke graf.